Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Bundanya Alesa. Nah, di video kali ini saya akan membuat video atau membahas tentang kebidanan lagi. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like, komen jika ada pertanyaan, dan juga share. Ikutin terus video aku selanjutnya, jangan di skip ya. Nah, kemarin di video sebelumnya, 2 minggu lalu, saya membuat video tentang kehamilan, tanda bahaya kehamilan pada usia kehamilan lanjut. Nah, sekarang saya akan memberikan pembahasan atau meringkas pembahasan tentang tanda bahaya kehamilan pada usia muda. Contohnya pertama itu perdarahan pervaginam. Nah, yang termasuk perdarahan pervaginam pada kehamilan usia muda yaitu abortus. Abortus pun ada beberapa jenis atau beberapa macam abortus, dan ada kehamilan mola atau kehamilan anggur. Yang ketiga adalah kehamilan ektopik. Nah, ini juga terjadi pada kehamilan muda. Nah, jadi teman-teman, yang termasuk perdarahan pervaginam pada kehamilan usia muda yaitu contohnya abortus. Di sini macam-macam abortus. Yang pertama adalah abortus spontan, abortus iminen, ada abortus insipient, ada abortus incomplete, ada yang abortion, dan ada abortus habitualis. Dengan abortus spontan yaitu suatu usaha untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan hasil pembuahan atau konsepsi secara paksa sebelum janin bertahan hidup atau dilahirkan. Nah, pengertian tadi itu ditemukan di buku Carney pada tahun 2003. Dan biasanya ini terjadi, dan banyak kasus seperti ini di rumah sakit karena memang penanganannya biar lebih lengkap, dan ini adalah harus benar-benar ditangani oleh dokter dan harus di rumah sakit. Dan yang kedua adalah abortus iminen. Abortus iminen adalah proses awal dari keguguran. Nah, biasanya ini ditandai dengan adanya perdarahan pervaginam. Sementara ostium cavum uteri itu masih tertutup dan janin masih dalam keadaan baik. Jadi ini masih bisa bertahan atau maksudnya masih bisa membaik gitu. Asal apabila terjadi perdarahan harus segera datang ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit agar dilakukan tindakan atau observasi lebih lanjut di rumah sakit. Nah, pengertian tadi adalah pengertian dari Akadiat di bukunya tahun 2004. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu abortus insipient. Abortus insipient ini ialah abortus yang sedang terjadi dan tidak dapat dicegah, ditandai dengan terbukanya ostium uteri dan adanya perdarahan. Jadi abortus insipient ini berbalik dengan imminence. Kalau imminence tadi si ostium uterinya itu masih tertutup dan janin masih dalam keadaan baik. Sementara insipient ostium uterinya sudah terbuka. Jadi tidak dapat lagi dicegah apabila terjadi abortus insipient. Ini biasanya terjadi adanya perdarahan juga, sama, memang harus segera ditangani dan langsung datang ke rumah sakit terdekat.
Yang selanjutnya abortus incomplete. Jadi abortus ini abortus yang sedang berlangsung dan hasil konsepsi keluar seluruhnya melalui jalan lahir. Nah, poin selanjutnya itu misabortation. Misabortation itu adalah berakhirnya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu. Namun di misabortation ini hasil pembuahan tertahan di uterus selama 6 minggu atau lebih. 6 minggu atau lebih. Poin abortus selanjutnya yang terakhir adalah abortus habitualis. Abortus habitualis yaitu abortus yang terjadi 3 kali berturut-turut dan apapun itu penyebabnya, itu disebut abortus habitualis. Nah, perdarahan pervaginam selanjutnya, poin yang kedua selain abortus adalah molahidatidosa atau disebut juga kehamilan anggur. Nah, poin selanjutnya perdarahan pervaginam bisa aja selain abortus itu terjadi kehamilan molahidatidosa. Apa itu molahidatidosa? Molahidatidosa adalah kehamilan anggur. Dan apa itu pengertiannya? Jadi biasanya hasil fertilisasi dan atau hasil konsepsi itu tidak berkembang. Nah, biasanya molahidatidosa ini tidak berkembang menjadi embrio, melainkan proliferasi dari Filiochoriales disertai dengan degenerasi hidropik. Uterusnya melunak, terus berkembangnya lebih cepat, tetapi tidak ditemukan janin di kapum uteri, melainkan sebuah jaringan yang berbentuk anggur. Makanya disebut kehamilan anggur karena memang berbentuk seperti anggur. Nah, apabila terjadi seperti ini, apabila terjadi perdarahan, pokoknya perdarahan banyak, merah segar atau jumlahnya banyak lah, jadi segeralah ke fasilitas kesehatan. Datanglah ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan observasi atau tindakan yang diperlukan ibu saat mengalami perdarahan tersebut. Nah, perdarahan pervaginam selanjutnya yaitu kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang abnormal atau terjadi di luar kandungan. Terjadi di luar kandungan atau terjadi di luar uterus. Nah, biasanya kehamilan ektopik ini sering terjadi, malah terjadinya di tuba Fallopi. Kehamilannya di tuba Fallopi, bukan di uterus. Nah, di kehamilan ektopik ini tanda dan gejalanya sangat bervariasi. Jadi tidak hanya perdarahan, ada gejala-gejala lain yang menunjukkan bahwa itu kehamilan ektopik. Nah, selain perdarahan juga ada. Selain perdarahan juga ada penyebab lain. Nah, kenapa disebut tanda gejalanya sangat bervariasi? Karena itu tergantung pada pecah atau tidaknya kehamilan tersebut. Jadi untuk menentukan kehamilan ektopik atau kehamilan lain, sebaiknya harus segera dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan dan itu harus dilakukan tindakan atau pemeriksaan penunjang seperti USG. Nah, di sini saya akan meringkas tanda dan gejala kehamilan ektopik. Yang pertama, gejala kehamilan awal adalah plek atau perdarahan yang irregular. Nah, tanda gejala lain juga ada mual, pembesaran pada payudara, ada perubahan warna pada vagina atau serviks, terus ada pelunakan serviks, ada pembesaran uterus. Terus ada frekuensi BAK-nya yang makin meningkat, nyeri pada abdomen dan pelvis. Nah, kemarin saya udah meringkas nyeri pada abdomen. Dan tanda dan gejala lain biasanya dilihat dari kondisi ibu, pucat, nyerinya berlebihan di abdomen, denyut nadi cepat, dan ada lagi penyebab lainnya. Saya hanya menjelaskan intinya atau poin yang sering terjadi.
Nah, teman-teman, itu aja penjelasan dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, karena kita sama-sama masih belajar juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu yang baru untuk teman-teman semua. Jadi apabila terjadi kehamilan yang bermasalah seperti tanda bahaya yang muncul pada perdarahan pervagina, sebaiknya segeralah periksakan diri ke fasilitas kesehatan atau bidan terdekat. Bisa juga langsung datang ke rumah sakit untuk dilakukan observasi atau penanganan yang lebih lanjut. Nah, video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin.